Halo teman, karyawan atau sumber daya manusia merupakan aset bagi perusahaan. Coba kita bahas bersama. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada intinya, manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan individu yang bekerja dalam organisasi. Termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, penggajian, manajemen manfaat, serta menjaga hubungan kerja yang baik antara karyawan dan organisasi. Dengan begitu, pengertian secara harfiah dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengontrol sumber potensi manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing atau penempatan posisi kerja dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Manajemen sumber daya manusia seringkali juga disebut sebagai Human Resource Management, HRM, dan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan secara umum yaitu ikut bahu-membahu agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Pada umumnya perusahaan menginginkan profit yang optimum, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, sustainability, dan lain sebagainya. Untuk memperoleh kondisi ekonomi maupun iklim kerja yang bagus. Manajemen SDM akan mengusahakan bahwa pekerja memiliki kinerja yang tinggi, turnover karyawan yang mengundurkan diri rendah, serta kesejahteraan yang terjamin. Manajemen sumber daya manusia akan menerapkan berbagai macam fungsi untuk memastikan perusahaan memperoleh apa yang mereka cita-citakan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai tugas-tugas yang dikerjakan oleh bidang manajemen ini. Manajemen sumber daya manusia akan melakukan berbagai instrumen agar aspek sumber daya manusia perusahaan terkelola dengan baik. Beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Planning Human Resources atau perencanaan sumber daya manusia merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Perencanaan ini meliputi berbagai hal misalnya rencana rekrutmen, proses seleksi, serta pengadaan training. 2. Perekrutan dan pemberhentian pekerja. Proses rekrutmen merupakan suatu proses yang amat penting bagi suatu perusahaan. Melalui rekrutmen perusahaan dapat memperoleh pekerja dengan performa yang diharapkan mampu sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Proses resign pekerja yang baik biasanya akan disertai dengan exit interview. Melalui interview ini, manajemen sumber daya manusia dapat melakukan evaluasi tentang alasan apa yang mendasari proses pengunduran diri pekerja. 3. Evaluasi dan penilaian kinerja. Proses evaluasi kinerja pekerja mungkin akan berbeda-beda pada tiap organisasi. Walaupun begitu, proses penilaian kinerja ini tetap sangat penting untuk dilakukan. Penilaian kinerja akan membuat perusahaan mengetahui progres pekerjaan setiap pekerja dan membuat perusahaan semakin mudah untuk menentukan tahapan apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan mereka. 4. Perencanaan karir path pekerja. Pengembangan dan kenaikan jabatan merupakan hal yang sangat penting bagi banyak orang. Pekerja akan lebih menyukai pekerjaan dengan penentuan karir path yang jelas. 5. Perencanaan dan pemberian kompensasi pekerja. Kompensasi merupakan suatu yang mungkin tidak dapat dilepaskan dari keputusan seseorang untuk bekerja pada suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia perlu untuk mengatur dan mengelola perencanaan kompensasi yang menarik sehingga pekerja dapat loyal kepada perusahaan dan tingkat turnover pekerja perusahaan menjadi rendah. 6. Pelatihan dan pengembangan, training and development. Pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai program kerja rutin maupun hanya pada momen tertentu saja.
Dengan adanya manajemen SDM, perusahaan dapat memperoleh manfaat terkait rekrutmen dan retensi karyawan. Di antaranya dapat merekrut karyawan yang memenuhi syarat, dan mempertahankan mereka di perusahaan. Bukan cuma itu, perusahaan juga dapat memberi karyawannya berbagai pelatihan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Pemberian gaji, kompensasi, dan tunjangan kepada karyawan juga akan lebih adil serta sesuai dengan keahlian dan kualitas kerja. Terima kasih teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam.